Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu beserta jajaran anggotanya, yang saya hormati Bapak anggota DPRD Bapak Wahyudin. Setiap apapun sampai dari pemerintahan dari Bawaslu, baik ada pertemuan, kita selalu siap menyiapi, karena kita saling kerjasama, saling butuh membutuh. Jadi itu Pak yang perlu saya sampaikan. Tadi pagi kami kebetulan acara koordinasi terhadap seluruh partai, seluruh pengurus Partai Gerindra, khususnya ketua bapak-bapak dari Bawaslu. Selanjutnya mungkin ini terlihat seperti kekeluargaan sajalah diskusinya, jadi tidak ada sifatnya. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Brebes, Bang Asmadi, beserta pengurus ya, Pak Wahyudin, anggota DPRD dari fraksi Gerindra, beserta pengurus lainnya, sahabat saya Pak Andang Yuliantoro, ya, sahabat yang lainnya ada kesibukan sehingga tidak bisa bersama-sama dan belum bisa bersama-sama dengan kami. Saya beserta beberapa staf, ya, staf Bawaslu Kabupaten Brebes, seperti yang seputar demokrasi dan pemilu, ya, kami menamakannya ngopi sedap, ya, ngopi sedap. Yang mana kegiatan ini merupakan inovasi program dari Bawaslu, ya, dalam rangka kesiapan, baik itu kesiapan partai politik, kesiapan Bawaslu menyongsong pemilu 2024 ya. Videokan ya, kami rekam ya, dan Gerindra. Ya, jadi ini merupakan inovasi kami ya, tidak ada arahan dari saya. Partai Gerindra menyampaikan perkenalan dari pengurus-pengurus DPC Partai Gerindra. Hari ini saya sempat hadir Asmadi sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Indragiri Hilir, dan kebetulan Wakil Ketua saya Bapak Wahyudin ada di tempat Pak. Beliau alhamdulillah sempat duduk terpilih 2 periode Pak. Insya Allah ke depan beliau mencalon lagi. Amin. Jadi itu bendahara kita DPC Partai Gerindra Bapak Zulkifli Anwar SPDI. Dia selaku Partai Gerindra Kecamatan Cocok Pak, Bapak Tony. Nah ini orangnya Pak. Jadi yang sebelahnya lagi Pak itu Ketua Partai PAC Partai Gerindra Kecamatan Enok Bapak Darwis. Jadi sementara yang di ujung sana dia sebagai humas kita Pak Yusri. Insya Allah untuk berdakwah mau berdoa beliau di Solo ke depan tidak malu juga kita Pak. Biarpun seperti itu orangnya luar biasa putihnya katanya. Karena saya terus Bapak Haji Lipo juga selagi sakit, beliau dapat 1 untuk ini. KPU belum memutuskan juga kapan hari H dari pemilu 2024, yang sebelumnya ada kesepakatan tanggal 21, awalnya 28 Februari karena hari besar diundur, dimajukan 21 Februari ya, seperti itu. Itu perkembangan terakhir terkait dengan rencana persiapan pemilu dan pilkada 2024. Kami yakin bahwa Partai Gerindra merupakan salah satu partai besar ya di Kabupaten sudah terdiri Pak. Maka untuk bergerak semua, maka siap-siaplah kita ditolak juga di partai. Artinya Pak, insya Allah untuk pileg kesiapan kami hari ini sudah mempersiapkan siapa yang akan diusulkan 2024. Saya hormati Ketua Bawaslu beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua DPC Pak Asmadi, Pak Zul, Ketua PAC dan pengurus. Ini terima kasih Pak Dong sudah hadir di tempat kami silaturahmi ke partai kami. Ini judulnya mau sedap juga nih, ngopi sedap. Jadi mudah-mudahan Ketua Bawaslunya memang ngopi, jangan sampai pula Ketua Bawaslunya tidak ngopi, jadi tidak sesuai dengan ngopi sedap ya Pak ya. Dan sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ketua ini cukup jelas Pak Ketua.
tentunya di mana kesiapan partai-partai politik itu mungkin tidak jauh beda yang ada di dan tentunya kesiapan kami di Partai Gerindra tentu kami sudah antisipasi menyiapkan dan menyusun agenda-agenda untuk 2024 tentunya dengan konsolidasi bersama PAC dan membentuk. Tentunya kami tidak mau ini tidak dipungkiri loh Pak ya, Pak, tidak dipungkiri. Jangan biasa memang ini rumah Partai Golkar dan ini, tapi inilah kami tentunya kesiapan itu untuk kedepannya sudah kami atur dan kami mana bertekad untuk menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Negeri Ilir pada pemilu 2024. Demikian juga bertekad mengusung kader sendiri di Pilkada 2024. Kalau nama sudah jelas ya. Baik sahabat Bawaslu sekalian yang berbahagia, tadi kita jelaskan kita dengarkan bersama bahwa Partai Gerindra sudah bekerja keras ya pada pemilu 2014 kemarin, kalau tak ditargetkan 2 kursi. Ya, silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Kalau target saya harus 8 kursi Pak, target saya. Nah, jadi hari ini kita sudah sampaikan tadi sama kawan-kawan bagaimana program-program merebut hati masyarakat, nanti kita atur strategi pemenangan pileg maupun pilkada. Terima kasih Pak. Bertambah itu kalau bisa harapan saya perempuan 1 Pak. Perempuan 1 hari ini kita sudah persiapkan dapil ini Pak, dapil Ketaman, dapil 4. Kita sudah persiapan, dia seorang istri kepala desa yang hari ini di bidang usahanya pun luar biasa. Saya persiapkan juga untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di dapil perwakilan dapil itu perempuan. Kita ingin juga seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua ya, sahabat Bawaslu semua. Sudah kita dengarkan bersama kembali bahwa Partai Gerindra komitmen terkait dengan keterwakilan mewakili Partai Gerindra. Ya. Baik sahabat Bawaslu, ya. Berikutnya atau pilkada yang telah lalu, sepertinya politik uang itu memang urusan yang pelik sekali. Kenapa kita katakan seperti itu? Di satu sisi terkadang kita amati ada masyarakat kita ini yang justru mencari itu. Kadang kita anggota calon-calon kita itu sering juga mengadu, oh ada sekelompok berikan semacam apa pembagian uang itu digunakannya kemana gitu. Jadi ada sebagian untuk digunakan operasional dan bilang serangan pajar gitu. Kalau sekarang mungkin bukan di sana pendidikan itu kita tanamkan, kemarin juga di KPU bersama Kesbah. Ya ini udah penyakitnya juga, 30 miliar ini tak bisa kita hentikan Pak. Jadi mungkin kalau pandangan saya untuk ini susah kayaknya Pak. Kalau kita tidak sama-sama saling kerja sama, ya, dan tidak fokus di desa apa yang disampaikan tadi Pak Ben, benar juga memang ada satu daerah yang memang pengen butuh itu, karena kenapa? Lebih baik ambil uangnya, nanti kedepannya lupa sama kita. Nah, itu yang dipegang sama masyarakat. Kita tidak bisa nyalakan juga masyarakat. Ya, cuman mungkin ada baiknya, mungkin itu ya pandangan kalau saya Pak pribadi. Jadi kuncinya untuk politik uang itu mungkin sama-sama kita dari caleg juga dari ini kan. Bawaslu memberikan ini, Bawaslu ini KPU juga bukan saya menginjilkan dari rekan-rekan Bawaslu, KPU, tapi ini dikatakan sejarah, nggak tahu juga apa yang dikatakan, tapi ini sudah berlaku memang di daerah kita bahkan di Indonesia. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama terkait dengan politik uang ini, yang mana menurut pandangan dari Pak Mahyudin bahwa itu sulit dihindari ya. Meskipun demikian, tapi kami dari Bawaslu memang
beberapa akhir ini, insya Allah berkesinambungan terus itu ya. Kami fokus memberikan pendidikan politik ke masyarakat menyentuh ya, karena tadi untuk mendapatkan uang ya, seperti itu. Ini yang akan kami berusaha untuk menekan ya. Kami menyadari bahwa ingin menghapus sama sekali itu tidak bisa ya, tidak bisa. Tapi kami ingin menekan sedikit demi sedikit. Makanya kami setiap minggu kami itu akan turun ke desa sampai nanti hari H pemilu 2024 ya. Demikian juga ke pemilih pemula ya, kami menamakannya pemilih milenial ya. Kami masuk di sekolah-sekolah memberikan itu hati mereka ya, sehingga bisa kita kurangi itu praktek politik uang menuju pemilu 2024. Kita berusaha untuk mengurangi sedikit demi sedikit ya. 2024 kita kurangi, 2029 kurangi lagi. Kelompok ini dilaknat oleh Rasulullah. Dalam Islam itu kan namanya riswa ya, riswa. Rasulullah melaknat pelaku riswa. Siapa pelaku riswa? Pemberi, penerima, dan perantara. Perantara itu tim sukses, biasa kita bahasakan. Kami sudah berusaha menyentuh lapisan penerima. Ini naluri, karena menurut saya memang pemilih ini memang di satu sisi memang itu yang pintar ya Pak, dibandingkan tidak ada uang. Jadi 60% butuhnya itu. Pertama, salah satunya tim sukses. Tadi ibu bapak, jadi bapak sudah sampaikan, ibu-ibu juga. Ibu-ibu itu juga dapur saya sendiri Pak. Dapur saya sendiri berkata, Pak, kalau bisa beli seragam. Kalau memang kita tanpa duit ya Pak, nampaknya memang jangan bermimpi kita menjadi rakyat. Itu ini yang terjadi di lapangan. Bukan di partai kita saja, tapi di partai lain carikan. Ada juga untungnya. Kita memang tidak ada dapat apa-apa. Dia yang enak duduk, kita yang sengsara. Nah, sebelum itu lebih bagus kita minta duit duluan. Itu rata-ratanya Pak. Jadi betul kata kawan-kawan. Jadi memang kita harus kerjasama antara partai, calon legislatif maupun Bawaslu bagaimana pencerahan terhadap politik uang ini terhadap masyarakat. Karena hari ini jangankan pilih, jangankan calon bupati. Pokoknya saya pilih, kalau enggak ya enggak aktif. Jadi memang betul kata orang tua-tua dulu Pak, berkata 3 faktor yang harus kita yang harus kita jalankan jika kita ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ataupun sebagai bupati. 3 hal itu, pertama duit, dukungan, dukun. Ini tidak lari nih Pak. Ini tidak lari. Saya rasakan selama 20 tahun saya menjabat, ini tidak lari. Yang mana kondisi saat sekarang ini berdasarkan pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya bahwa ini akan sulit untuk dihindari ya, tetapi kalau kami dari Bawaslu, kami akan tetap berusaha ya. Kami akan tetap berusaha untuk memberikan penyadaran ke masyarakat terkait dengan bahaya dari politik uang ini ya. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bukan di pemilu 2024, tapi untuk kedepannya ya, untuk 2024 kita kurangi sedikit demi sedikit, kedepannya lagi kita kurangi. Kami tetap optimis ya bahwa suatu saat nanti pemilu kita ini akan terbebas dari politik uang. Mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang mustahil ya, tetapi kalau Allah itu berkehendak, tidak ada yang tidak bisa. Sudah bercampur sepertinya ya. Dalam kegiatan politik itu memang tidak bisa dihindari, kos itu tidak bisa dihindari, tetapi bagaimana kita tidak menggiring kos itu politik uang itu kita giring menjadi biaya politik ya, seperti itu. Karena dari saya terkait dengan usaha-usaha Bawaslu ya, baik itu dalam melakukan pengawasan pemilu 2019 kemarin, bagaimana kami berusaha untuk meningkatkan
kinerja kami dalam sahabat dari Partai Gerindra terkait dengan masukan-masukan ke Bawaslu untuk perbaikan kinerja dalam melakukan pengawasan pemilu dan penegakan keadilan pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Saya kira sudah cukup baik Pak untuk menyampaikan masalah politik uang maupun yang lainnya. Tentu ini tidak lepas daripada koordinasi kita Pak ya, bagaimana sistemnya supaya politik uang itu tidak ada. Kami di Partai Gerindra sebetulnya menolak adanya politik uang Pak. Jadi sistem di lapangan berbeda yang kita inginkan gitu. Jadi saya kira untuk Bawaslu adakan rapat koordinasi tentang politik uangnya untuk ke depan. Jadi pembekalan itu pendidikannya seperti itu. Dalam tempat 1 hari saja saya kira itu lebih baik. Jadi di mana kita kumpul atau di aula atau di Tagapuri atau di mana mengerti dengan seperti ini Pak. Jadi kalau menurut saya seperti itu Pak, pendidikan ini Pak. Kalau untuk pencerahan ke masyarakat itu sistemnya Pak Bambang Bapak harus koordinasinya terhadap camat gitu kan. Di mana kita adakan di setiap kecamatan perwakilan satu desa itu maksimal 2 atau 3 orang untuk hadir di acara pelatihan politik uang tersebut Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Kalau pencegahan politik uang ini untuk menyentuh ke pemberi ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pemberi itu adalah caleg ya, biasanya caleg. Makanya setelah ditetapkan DCT nanti Bawaslu diharapkan memberikan pembekalan kepada caleg-caleg kita untuk bersama-sama menolak atau melawan politik uang ya. Karena biasanya kan persaingan itu bukan hanya antar partai, tetapi justru yang lebih sengit adalah persaingan caleg satu partai di satu dapil ya, seperti itu. Jadi insya Allah kami siap ya, Bawaslu siap, tetapi jelang DCT kami tetap akan fokus memberikan pencerahan ke penerima dulu. Kami akan sasar elemen-elemen penerima, berusaha untuk menyadarkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kami akan masuk satu desa, satu minggu satu desa ini kami masuk ini, baik itu melalui khutbah kepada kelompok laki-lakinya, baik itu kepada pendidikan politik, kepada kaum perempuan. Ini kami sudah jadwalkan, ini sampai Desember sudah kami jadwalkan desa-desa mana yang akan kami masuki berikan pendidikan politik. Demikian seterusnya nanti sampai hari H pemilu 2024. Dengan harapan mudah-mudahan jelang hari H semua desa sudah bisa kami masuki ya, dalam rangka memberikan pencerahan bahaya politik uang ini untuk menyadarkan penerima, untuk menyadarkan pemberi. Seperti masukan Pak Ketua tadi, caleg-caleg akan kita berikan nanti pembekalan terkait dengan bahaya dari politik uang ini. Baik sahabat Bawaslu, demikian dari saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua. Silakan berikutnya sahabat saya Pak Andam yang menyampaikan atau beberapa pertanyaan yang ingin kita diskusikan dengan Pak Ketua dan pengurus Gerindra lainnya. Bersama dan staf-staf, berbahagia kali kita bisa sering diskusi ya, tentang bagaimana satu teori yang dibangun oleh bangsa ini dengan apa yang menjadi fakta yang perlu dijalani. Termasuk juga ketika kita bicara tentang proses ini yang belakangan sudah semakin pada dulu dan jelas ya, khususnya pemilu ya. Kemudian 8 Februari 2021, kemudian naik ke April 24 April, naik ke 15 Mei terakhir, 15 Mei, 8 Mei, ada 5 Mei kita masuk, dan kemudian kita mulai di daerah pada 2019.
saya ingin menyampaikan bahwa demokrasi memang satu ideologi kita yang memang tersepakati sebagai satu sistem kita dalam proses politik dan demokrasi. Merujuk kepada politik uang sebenarnya tidak ada selesainya, ya. Dari zaman matahari sampai sekarang. Nah, ada dilema. Satu sisi ketika kita mencoba berpikir bahwa ketika ini diloskan saja, nah tentu itu tidak adil. Orang yang banyak uang yang akan menang, ya kan? Satu sisi dia diperlukan, ya. Diperlukan karena kemudian tidak munafik bahwa kalau tidak ada uang menang. Makanya saya juga katakan apakah bohong atau tidak, ada anggota DPR yang bilang bahwa saya tak ada biaya. Kalau saya nggak yakin. Nah, sebenarnya kalau menurut ketua dan kawan-kawan teori, di mana sisi lemahnya? Apakah regulasi itu harus diperkuat dalam bentuk sanksi, atau memang ada rumusan-rumusan lain? Karena begini, ada dua masalah. Ketika calegnya ingin berniat baik, masyarakat kita yang masih dalam kondisi yang sulit, maka tentu tidak munafik mengharapkan sesuatu. Bahasanya oleh-oleh, ya. Kami ini Bapak datang tak oleh apa-apa, ya. Kita nama stiker aja, apa kita mikir, gitu kan? Kalau songkok aja apalah, katanya kan? Kami tak pilih beras, katanya kan? Ini soalan. Kita tidak bisa menafikan ini. Nah, barangkali sebenarnya kalau menurut kawan-kawan, konsep apa yang lebih ideal? Kalaupun tidak terkurangi, minimal ya terminimalisir. Apakah regulasi yang terkuat? Misalnya begini, di pilkada itu kedua kan penerima dan pembeli sama-sama dikenakan. Tapi di pemilu itu penerima tidak dikenakan, ya kan? Mereka bebas, yang dikenakan hanya pembeli. Ini satu yang membingungkan kita. Satu yang hal lain, ketika di suasana hari tenang 3 hari, itu begitu kuatnya pengesahan undang-undang bahwa setiap orang dilarang membeli, menerima, dan sebagainya, itu tanpa kecuali. Tapi pada tahapan sebelumnya, kampanye, sebelum kampanye, maka regulasinya lemah. Nah, tidak ada ini tak putus-putus itu dibicarakan, tapi mungkin karena memang ini ada macam cara politik uang Pak ya, disahkan oleh undang-undang hukum sama tidak disahkan. Dan ketika disahkan, pas ketika mau kampanye pembagian kerudung, baju ibu yang senang boleh Pak ya. Kemarin kita ini kan hanya ada aturannya berapa lembar ya, harganya itu kan boleh. Tapi dalam sisi agama kan niatnya ini kan mencari suara. Ya, pandangan pada saya mungkin ketika pileg ini kita bicara pileg Pak, karena kami orang legislatif. Ya enggak, tadi apa yang Bapak Nan sampaikan, ketika pilkada penerima pemberi kena. Kenapa kalau saya sarankan, kenapa tidak kita memberikan kena juga penerima pemberi sama tim sukses loh. Tim suksesnya, karena ketika kita yang tentu pemberi ini tak akan langsung turun, tidak apa ini, nggak kayak ini bukti loh, nggak ada bukti Pak ya. Siapa ini? Saya bisa aja berkali. Mana buktinya ini? Bisa saja itu foto dan ini saya kan memberikan foto kan tidak ada larangan. Ini kartu nama kan tidak ada larangan Pak. Iya, kelengkapan ini pemilu mungkin hati dan terus terang memang kinerja Bawaslu ini memang luar biasa. Ya, apalagi pemilu kemarin Pak, sudah serentak ini, waduh. Saya aja melihat dan pusing, sakit dan lihat apalagi banyak meninggal itu. Jadi itu tadi lah kelebatan menurut pribadi saya, karena sinkronisasi 3 orang ini ketika satu tidak berlakukan sama saja Pak. Ya,
dan ada kartu nama, ada uang, itu tidak bisa jaminan juga loh Pak. Nah, kita ini menuduh sama bahwa pemberi ini bahwa dia, kan ini politik, apalagi kita sama-sama yang berperang itu banyak Pak. Apalagi kami internal partai itu loh yang ini saling ini putar musuhi juga, menjelek-jelekkan terus lah. Ya, mencari suara titik kelemahan kita di mana ini. Itu yang jadi ini. Kan bisa saja di politik kan tidak bisa kita inikan. Tidak boleh dilakukan itu, tapi nyatanya sampai hari ini tetap juga bermain seperti itu Pak. Jadi masyarakatnya sulit kita ini Pak, cegah. Kalau mungkin para calon mungkin bisa cegah Pak, tapi sampai di masyarakat, sampai di bawah, permintaan masyarakat seperti itu gitu. Jadi sulit, sangat sulit kalau menurut saya kalau untuk mengasih pemahaman terhadap masyarakat. Jadi Kak, mohon maaf lah, saya saja kemarin hampir beberapa jam diinterogasi oleh pihak Bawaslu tentang dana saksi, betul tak Pak? Padahal dana saksi itu Pak belum sampai di tangan saya, betul sampai Pak. Waktu itu dibawa oleh bendahara kita dari provinsi, dari LO, dari Partai Gerindra Pusat, sampai di Seprovinsi. Karena ini menyangkut masalah duit gitu ya. Jadi kalau menurut saya Pak, bagaimana kita bebaskan sejenis pakaian? Bagaimana seandainya kain sarung, baju potong atau apa, kain potong atau sarung tidak melebihi daripada target kain sarung. Kecuali masalah politik uang, mungkin harus kita tegaskan karena bagaimanapun Pak, tetap ibu-ibu itu mintanya seperti itu Pak, termasuklah bapak-bapaknya. Jadi maksud saya ini tetap kita kasih yang pemahaman kayak 2019 kemarin Pak, kain potong, sarung, songku tidak boleh lebih dari dana sekian gitu. Jadi itu saya ke Bapak terpilih. Seperti ini cuma sekian persen aja Pak. Yang banyak persennya itu tentang duit ini. Jadi itu Pak, menurut saya Pak. Selebihnya saya mohon maaf juga Pak. Yang bisa saya jawab, mungkin kalau memang tidak saya bisa jawab, inilah yang apa Di Marbalan, apa sih yang menjadi kesulitan partai politik peserta pemilu pendamping calegnya dalam proses memenangkan dalam proses kampanye pemilu? Misalnya tidak boleh melibatkan pejabat atau tidak boleh melibatkan ASN misalnya. Dan ASN misalnya juga dia juga bisa berhak memilih misalnya. Atau apa mungkin selain politik uang? Karena begini, dia lebih tidak hiruk pikuk. Kalau hiruk pikuk di pemilu ini, maka ada hal-hal yang patut kita perbaiki ke depan sebagai evaluasi. Kami tentu tidak tahu apa yang menjadi keberatan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi tantangan yang membuat agak terkendala partai politik dalam memperjuangkan hak pilih di masyarakat. Oke, itu untuk seorang calon masuk di pemuka masyarakat ini salah satunya Pak, kepala desa ikut campur Pak. Ini salah satunya Pak. Jadi memang dicegal ya Pak. Dengan cara bagaimana dicegalnya itu dia sampaikan sama orang-orang preman di situ dan disampaikan sama tokoh-tokoh situ, nanti kalau memang nanti si A masuk jangan dihiraukan gitu. Ada Pak, ada sebagian ini udah basis ini basis Gerindra, basis ini partai ini gitu. Nah, ada kuncinya. Jadi situ Pak kita sudah masuk. Jadi timbul ide kita Pak. Setelah kita tapi kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kepala desa ikut memenangkan itu Pak. Salah satunya 2019 kepala desa Kecamatan Pangandaran, Desa Tegarjo Jaya memenangkan satu orang caleg. Itu Partai Gerindra yang dimenangkan dia. Siapa nama itu urutan nomor 4. Ya, timbul ya Pak. Harapan saya masalah ini perangkat desa jangan ikut campur lah masalah ini. Mengawasi juga mengawasi mereka. Nah, jadi disurati kan, Bawaslu itu menyurati langsung ke kepala desa Pak. Kalau sampai camat ini kadang-kadang sampai di kantor camat aja Pak, tidak sampai di kepala desa gitu. Jadi sampai ke kepala desa. Jadi kepala desa itu kita betul-betul kita kasih ancaman. Saat itu dilarang untuk berpolitik. Jadi sekali terima kasih Pak. Bawaslu ya, demikianlah
obrolan-obrolan kita terkait dengan politik seputar demokrasi dan pemilu yang kami beri nama Ngopi Sedap. Yang kedua ini seri yang kedua ini dari Partai Gerindra sesuai dengan nomor urut partai. Insyaallah untuk sesi ketiga bulan November 2021 dengan pengurus DPC PDIP partai nomor urut 3 di bulan November 2021. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah obrolan kita dari siang tadi sampai sekarang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, terutama bagi partai, terutama juga bagi Bawaslu yang senantiasa bersinergi ya, untuk mensukseskan pemilu dan pilkada 2024 ke depan. Baik, terima kasih atas partisipasi kita semua. Demikian juga kepada sahabat Bawaslu semuanya yang nantinya menonton acara kita ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nasi kotak, saya kira kalau nasi kotak ini sudah lewat kasihan. Masih banyak tuh. Masih banyak juga. Jadi udah kita sama-sama makan nasi goreng di Jambi goreng. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua ya. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harapan kami juga partai kami di ada masalah nanti kalau dibantu juga. Kadang-kadang anggota saya ini Pak positif kan Pak. Waktu pencalonan kan. Ada ini saya di kami yang masih memilih tidak tengok kualiti besok kan. Bukan ya. Gantung masih pindah lagi Pak. Iya.